Oke, you're on. Halo. Mau ngapain kita? Mau ngapain kita? Mau yapping kali ya? Gaping. Gapingin soal apa? Soal apa? Kamu pengen soal apa? Di mobil ini? Mobil ini. Udah lama gak muncul. Gapingnya di tempat lain ya? Iya. Di Zoom. Tumpang sambil make up. Emang lagi kepikiran apa, Kristan? Lagi ada momen apa sih kok sampai akhirnya memutuskan untuk bikin podcast ini? Momennya kelihatannya karena hari ini adalah satu hari setelah hari Valentine ya. Maksud hari saya Valentine, which is Hari anniversary nikahan kita. Baru 1 tahun dan masih akan sangat panjang. Ya, kalau anak bayi itu baru belajar merangkak lah ya. Iya. Baru belajar jalan juga sih udah ada. Belajar beberapa kata. Belajar yang ya masih awal-awal banget lah, masih Iya. banyak yang nggak diketahui. Terus gimana setahun nikah ini? Apa yang kira-kira mungkin mau dibagikan atau apa yang akhirnya dipelajari di usia yang 1 tahun ini? Menyenangkan. Pusing. Yang itu di-cut nggak ya? Bisa di-cut lah. Cut aja. Menyenangkan, pusing, dan jadi kepikiran nih. Kepikiran soal Gimana ya supaya kita itu nggak menikah terburu-buru, atau misalnya kita punya semacam referensi lah kalau sebaiknya kita jangan nikah dulu kalau apa gitu, supaya nggak makin macem-macem gitu atau segala macem. Ya memang sekarang sih orang nikahnya lebih nggak secepat dulu ya karena banyak faktor ya, tapi kan tetap aja gitu kita sering dengar kisah orang yang nikah yang nggak jadi teladan atau malah menjadi trauma bagi anak-anaknya atau sebagainya lah gitu. Nah, kepikiran nggak sih pengen apa ya, jangan nikah kalau apa gitu? Mungkin kamu pernah share-share juga ke adik KTB-mu lah, atau misalnya ke teman-teman yang lain lah. Mungkin nggak langsung dalam konteks nikah ya, mungkin juga dalam konteks pacaran atau sebagainya gitu. Iya. Kalau dari aku, jangan nikah kalau kita belum bisa belajar bertanggung jawab atau belajar mengelola emosi kita. Emosi kan banyak ya sebenarnya. Bukan cuma soal marah, kecewa, sedih gitu, tapi juga bahagia, senang, itu juga termasuk emosi di dalamnya. Kadang tuh ini mungkin aku belajar juga dari pengalamanku ya. Iya. Ada masa-masa dulu tuh dimana kita tuh menggantungkan kebahagiaan tuh di pasangan, berekspektasi bahwa oh iya menikah itu berarti nantinya happily ever after gitu ya, kayak Cinderella lah atau kayak cerita-cerita Disney. Padahal nggak gitu. Kita harus belajar bertanggung jawab juga, tahu nih hal-hal yang bisa bikin kita marah tuh apa, hal-hal yang kita bisa bikin kita senang tuh apa, dan kita mengupayakannya juga. Nah, kalau udah punya pasangan ya mengupayakannya bersama, tapi juga dikomunikasikan gitu. Siapa tahu memang pasangan kita kan bukan sumber kebahagiaan kita dong gitu, tapi partner gitu, partner untuk kamu sukanya apa, aku sukanya apa, ya kita spend waktu bareng kah atau melakukan sesuatu bareng yang mungkin itu bisa bawa joyfulness gitu. Ya kurang lebihnya gitulah ya. Itu satu. Kalau dari kamu gimana? Kita mau berapa nih? Mau banyak-banyak nih atau ya gantian-gantian? Enggak, sampai gereja. Sampai gereja ya. Kalau udah sampai gereja baru kita end video ini. Iya, aku apa ya, jangan menikah kalau belum bisa melihat pasangan sebagai pribadi yang setara di hadapan Tuhan. Waduh. Karena ya mungkin ini lebih ke karena aku datang dari tradisi iman Kristen ya, kita kan Kristen ya gitu ceritanya. Jadi kita banyak ceritanya doang ya demi kepentingan podcast ini. Jadi kita perlu mengingat bahwa yang mau diteladanin itu ya Kristus gitu. Jadi kita nggak bisa ngelihat oh laki-laki sepenuhnya harus diturutin atau sebagainya gitu. Makanya semacam laki-laki dan perempuan nggak setara gitu. Tapi kita semua setara di hadapan Kristus, dan dalam
posisi pernikahan kita sama-sama bergerak menuju ke arah Kristus gitu. Emang mungkin ya dalam relasi pasangan Kristen nih, ada yang merasa bahwa atau bisa membuat tidak setara itu, kayak gimana coba? Mungkin karena beberapa interpretasi yang nggak sepenuhnya beres ya tentang Efesus 5 ya 22 sampai seterusnya yang tentang bagaimana istri harus tunduk atau misalnya suami harus mengasihi. Itu kan kadang orang jadi ngelihatnya, oh pokoknya istri harus tunduk sama suami tanpa syarat, sehingga ujungnya relasi kuasanya jadi nggak setara gitu. Atau suami sepenuhnya kan memimpin gitu ya. Jadi dan berbagai ayat lainnya di Alkitab yang mungkin orang mengesankannya suami itu pemimpin mutlak gitu, harus dipatuhi sepenuhnya, sedangkan istri adalah penolong dalam tanda kutip yang sepenuhnya cuma nolongin kayak pembantu atau sebagainya gitu kan. Padahal perspektifnya kan nggak kayak gitu. Perspektifnya adalah laki-laki dan perempuan itu sama-sama merupakan pribadi yang diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Makanya ketika menghadap ke Kristus dalam pernikahan, posisi kita adalah sama-sama untuk mengarah kepada Kristus. Kita sama-sama dalam, kan ingat kan waktu bina pranikah itu ada segitiga itu kan, segitiga yang di atas itu Kristus, yang di kanan kiri suami dan istri atau ya pasangan lah, sama-sama supaya kita bisa makin serupa Kristus, kita makin mendekat ke atas, bukan suami makin nurut sama istri atau istri makin nurut sama suami, tapi dua-duanya makin nurut sama Kristus gitu. Jadi ya posisi kita setara, tapi kita sama-sama berusaha untuk ikut Kristus gitu sih. Tapi kan cowok tuh suka egonya kesentil nih, kayak I have to be the leader gitu. Kalau lo nggak nurut sama gua tuh lo nggak respect gitu. Nah itu kayak gitu-gitu gimana tuh? Nah ini nyambung ke poin kedua nih. Jangan menikah kalau masih mikir bahwa aku ada untuk dilayani, bukan melayani juga. Padahal dalam suatu relasi ujung-ujungnya kita akan berproses untuk melayani satu sama lain gitu kan. Jadi ya harus melayani satu sama lain. Sambil jalan akan banyak hal yang harus dilakukan bersama-sama, dan kayak misalnya tugas-tugas rumah tangga, masak atau nyuci piring atau nyapu atau mungkin ngatur keuangan dan sebagainya. Itu prosesnya itu nggak akan sehat kalau dijalanin satu orang cuma melayani yang satu orang dilayani. Itu kan akan menyebabkan ya lelah banget lah untuk sebuah relasi itu, karena seakan kalau yang satunya melayani gagal, yang satunya kesel, yang satunya melayani terus merasa nggak dihargain, nanti juga kesel gitu kan. Jadi ya nggak sehat gitu. Itu kelihatan sebenarnya waktu berelasi pacaran ya. Iya. Bahkan waktu masih PDKT pun gitu. Mana kenapa sih itu penting juga untuk dilihat gitu kan. Dan kadang pernikahan yang seperti itu sih bertahan ya. Maksudnya ya nggak sampai cerai gimana, tapi mungkin karena aku ada di lingkungan sekolah ya, aku melihat salah satu dampaknya tuh ke anak gitu. Ketika relasi yang nggak baik-baik aja tuh dampaknya ke pertumbuhan anak sebenarnya. Iya. Itulah kurang lebihnya. Iya. Oke, kamu udah sebutin dua. Iya. It's my turn ya kalau gitu. Kalau aku yang kedua adalah jangan nikah kalau belum bisa mengatasi rasa kesepian. Maksudnya jangan sampai kita nikah tuh karena takut sendiri atau karena takut oh nanti gue nggak ada temennya, atau ya nanti gimana masa tua gitu loh maksudnya. Banyak yang aku lihat juga, atau mungkin banget dalam pernikahan itu sendiri tuh orang akan ngerasa kesepian. Dan ketika seseorang itu nggak bisa mengatasi rasa kesepian itu, dia bisa cenderung nyalahin pasangannya, kayak oh, kamu nggak ada sih buat aku, kamu nggak hadir gitu. Padahal kita juga perlu belajar mengenali gitu, apa sih yang membuat aku tuh ngerasa kesepian, atau apa yang bisa aku lakukan untuk mengatasi rasa sepi itu gitu. Karena pasangan kita tuh juga punya hal lain yang harus dikerjakan gitu. Dia juga butuh berkembang, dia juga butuh waktu untuk dirinya sendiri ataupun dengan lingkungan sosialnya gitu. Tentu dalam batasan-batasan yang sehat ya. Jadi ya itu sih
jangan sampai juga nanti ngerasa oh pernikahanku nggak bahagia karena aku merasa sendiri gitu atau aku ngerasa sedih. Kalaupun ada perasaan-perasaan seperti itu ya, menurutku itu butuh dikomunikasikan. Butuh diomongin. Kenapa ya aku ngerasa seperti ini gitu. Nah, jadi pernikahan tuh bukan solusi sih menurutku kalau kita punya ketakutan akan kesendirian itu. Iya. Cari masalah gitu ya. Apa gimana tuh? Iya, maksudnya jangan sampai juga akhirnya nanti tuh bisa cenderung pilih ya udah siapa aja deh gitu. Yang bisa menikah sama aku gitu daripada sendiri seumur hidup gitu kan. Karena akhirnya nanti ya bisa terjebak dalam itu tadi ya, masalah-masalah yang sebenarnya justru timbul karena pengenalan yang tidak dalam ataupun karena kitanya nggak bisa handle diri kita sendiri. Iya. Begitu. Udah 2 nih masing-masing nih. Yang ketiga apa nih? Ketiga kamu deh. Aku dulu ya. Lagi mikir nih apa ya? Lagi mikir ya. Masih lama ya. Aku yang ketiga sih mungkin agak nyambung dengan bagaimana ketakutan kita sendiri, makanya jadi satu dan yang lain hal jadi dikompromikan. Dalam hal ini akhirnya yang ketiga menurutku jangan nikah kalau masih berusaha untuk lebih mendengarkan orang di sekitarnya atau bahkan keluarga kita sendiri, orang tua atau kerabat gitu daripada pasangan kita. Mungkin ini bisa diskusinya bisa panjang ya, tapi kenyataannya adalah ketika kita akan nikah itu 2 hati menjadi 1. Kita nggak bisa 2 hati plus orang tua. Maksudnya dalam pernikahan memang tentu orang tua atau tentu kerabat mereka juga terlibat dan mereka adalah bagian yang kita harus hargain dalam relasi kita. Tapi yang utama adalah kita berdua gitu. Makanya yang sering kali jadi masalah itu adalah kalau kita itu pengen gini ya misalnya. Kita itu pengen ngambil keputusan. Tapi akhirnya yang lebih didengerin adalah suara kerabat, keluarga gitu daripada kita sendiri. Akhirnya kita nggak kompak gitu ketika menghadap ke keluarga. Misalnya ketika mau ngomong ke orang tua masing-masing alasan pengen nikah atau mungkin persiapan resepsi atau ibadah pernikahan, itu kan harus sepakat dulu baru datang ke orang tua, ke kerabat, ke yang lain. Karena kalau enggak, yang jadi masalah adalah pasangan mungkin akan merasa nggak diprioritaskan. Dan kalau misalnya lebih pengen mendengarkan keluarga atau daripada pasangan, mungkin jangan-jangan memang belum sepenuhnya cocok begitu. Karena pasangan nggak bisa lebih dipercaya daripada orang yang selama ini udah kita percaya. Padahal suatu relasi pernikahan itu adalah, kalau di Kristen itu laki-laki meninggalkan keluarganya untuk hidup bersama perempuan begitu kan. Jadi ya kalau masih belum sanggup melihat pasangan sebagai tim yang kita bisa solid nih ke depannya, ya hati-hati aja dulu gitu. Gitu. Tapi kan ada banyak posisi anak di mana memang kita tuh suaranya memang nggak didengar aja sama keluarga tuh gimana. Daripada akhirnya yaudahlah, daripada kita berantem nggak jadi nikah, ikutin aja mau orang tua gitu kan. Atau yaudahlah daripada nanti mama gini-gini, udah kita ikutin aja mama ngambil keputusan ini. Bahkan dalam pernikahan itu sendiri gitu, aku melihat ada beberapa yang kayak gitu tuh. Mungkin kan istilahnya kayak mereka udah jauh lebih berpengalaman, mereka tahu based on asam garam yang udah dilalui. Gimana? Tentu penting ya didengarkan, tapi kalaupun mau ngambil keputusan untuk ya udah ngikutin aja kata mama, kata papa, kata kakak gitu, itu harus dilakukan sebagai satu tim. Oke, kita sama-sama mau kompromi ya kayak gini. Nggak bisa langsung diambil keputusan, udah kita ikutin kata mereka aja gitu kan. Kita harus tetap melakukannya sebagai satu tim. Oke lah, masalah kita mau nurut orang tua dan sebagainya untuk hormat, ya itu merupakan hal yang penting juga. Tapi kalau itu nggak bisa dilakukan sebagai satu tim, jangan-jangan itu bisa jadi yellow flag buat kedepannya. Jangan-jangan nanti kedepannya akan banyak keputusan yang diambil, orang tua atau misalnya kerabat atau saudara tahu lebih dulu daripada pasangannya. Nah itu kan nggak sehat, akan munculkan pertanyaan, kok kamu nggak ngasih tahu aku duluan? Itu kan jadi bisa berabe gitu kan istilahnya nanti. Berarti sebenarnya kita tetap butuh dengerin aja dulu, tapi at the end
kita harus making decisionnya bareng pasangan tuh ya dengan segala pertimbangan yang ada ya. Iya, Bukan bener. hanya sekedar ngikutin ya udahlah ikut kata mama, ikut kata papa, tapi memang yuk coba kita lihat, kita list kayak gini-gini gimana kita ini ya membandingkannya dengan apa yang kita alamin, apa yang mau kita lakukan ke depannya. I see. Jadi tetap menghargai, menghormati apa yang jadi concernnya orang tua juga atau Iya. mungkin orang terdekat kita, tapi at the end ya kita yang ngambil putusan itu. Ya kita satu timnya gitu. Iya betul. Setuju. Lanjut nih. Aku ya. Iya. Apa ya? Jangan menikah kalau kita nggak tahu mau ngapain habis nikah. Kayak kita mikirnya oh ya sudah aku menikah gitu, hidup berjalan gitu-gitu aja. Nggak tahu sih, mungkin ini beda tiap orang ya. Ada orang memang hidupnya ya udah let it flow aja atau be mindful gitu, live on that day gitu. Dan mungkin ada orang-orang yang bukan harus sih, tapi sebaiknya sih tahu habis nikah tuh gimana ya, apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita sama-sama kejar, atau kalau misalnya dikaruniakan anak gimana, kalaupun enggak gimana gitu. Dan yang terutama sih mungkin karena pernikahan itu kan sebenarnya rancangan kudusnya Allah juga ya, dipakai Allah juga untuk kemuliaan namanya gitu. Di dalamnya tuh kita saling melayani juga gitu, dan itu jadi berkat juga seharusnya buat orang lain ya. Kalau menurutku sendiri sih jangan nikah kalau akhirnya hal seperti ini nggak bisa dibicarakan gitu. Jadi yang banyak dibicarakan adalah the wedding day instead of the marriage day gitu. Jangan sampai tuh ketemu pasangan yang kayak ya udahlah lihat nanti aja, Nah menurutku sih itu yellow flag kali ya, yellow flag ya. Iya bisa. Enggak, itu harus di plan gitu dari sebelum wedding day-nya bahkan, karena kalau ternyata dia nggak bisa jadi partner kita untuk merencanakan masa depan gitu ya, itu kan sebenarnya terkait juga dengan finansial gitu, perkembangan karir dan segala macam, development-nya kita juga. Menurutku sih ya kalau marriage day-nya aja nggak bisa dibahas, jangan bahas wedding day deh gitu. Kalau menurutku sih itu ya, jangan nikah kalau nggak bisa tuh ngomongin kejelasan masa depannya itu gitu. Menurutku sih makanya tuh jadi penting juga kita tetap ikut semacam kelas bina pranikah atau persiapan pranikah yang memang oke kualitasnya gitu kan. Nggak cuma misalnya sehari aja gitu, sehari beberapa jam gitu aja, tapi merupakan suatu proses yang menolong kita untuk sadar ini kalau nggak dibereskan akan bermasalah nih buat kedepannya gitu ya. Salah satu yang kita ikutin tuh waktu itu adalah Prepare and Reach ya, di Life Spring Counseling gitu. Sebenarnya sih secara harga emang agak pricey ya, untuk kaum menengah kayak kita gitu. Cuman setelah dipikir-pikir, ntar dulu, ini kan investasi jangka panjang gitu. Memang mau ngelihat juga blind spotnya kita tuh ada nggak sih, atau hal-hal yang oh iya ini belum kebahas padahal ini penting gitu di pernikahan gitu. Dan itu bahkan kita ikut itu tuh sebelum kita punya tanggal wedding day ya. Gitu. Jadi menurut kita justru ini nih salah satu investasi yang baik untuk bahkan memutuskan nih lanjut ke wedding day atau enggak nih gitu, sebelum akhirnya deal-dealan oke, kita nikah gitu. Ya benar-benar di cross check sih ya. Di cross check. Prepare and Reach ini sih pendekatannya secara psikologi ya. Christianity-nya ada ya? Ada lah. Konselor kita kan, konselor kita. Maaf ya. Kayak sekarang udah ini Kristenannya tuh udah kayak membaur gitu. Membaur. Part of it gitu kan. Pisah-pisah jadi ya udah. Ngeles aja. Ngeles. Oke, terus. Tapi aku juga mikir ketika kita ikut kelas bina pranikah di GKIP itu, kita kan sebenarnya banyak bahas tentang laki-laki dan perempuan yang setara dan segala macam. Tapi kenyataannya dalam konteks masyarakat kita kan, ya masyarakat kita kan masih patriarkis banget ya. Bebannya seringkali di perempuan dan laki-laki banyak enaknya gitu. Jadi menurutku poin 4 tentang jangan nikah itu adalah jangan nikah kalau kita nggak sadar atau terbukakan tentang konteks masyarakat patriarkis yang sebenarnya membuat beban itu banyak sekali di perempuan gitu kan. Yang lebih bakal diteror kalau belum nikah adalah perempuan. Laki-laki iya, tapi nggak separah itu
belum punya anak, yang diteror siapa? Perempuan. Kapan punya anak? Laki-laki mungkin iya, tapi biasanya cuma ya sekilas doang gitulah, nggak seberapa. Tentu dalam konteks patriarki, laki-laki juga mengalami yang tidak menyenangkan, kayak misalnya, oh laki-laki tuh harus kuat, harus nggak boleh nangis, harus jadi kepala keluarga yang memenuhi segala finansial gitu kan. Tapi bebannya akan lebih banyak tetap di perempuan, karena perempuan yang harus istilahnya masak mana gitu kan, harus bisa masak, harus bisa dandan, harus menjadi ibu yang baik banget, lagi dandan gitu kan, harus bisa menjadi ibu yang amat sangat baik gitu kan. Jadi kenapa gitu ya, memang konteks masyarakat kita emang masih seperti itu, dan kita jadinya juga belajar bahwa ketika pressure itu terus datang ke pasangan, ke perempuan gitu misalnya dalam konteksku, ya aku berusaha untuk at least protect dan berusaha untuk ngejagain supaya apa yang di masyarakat dianggap umum banget walaupun salah itu nggak makin menyakiti relasi kita atau pernikahan kita gitu kan. Dan sebaliknya, ketika beban finansial segala macam ditodong ke suami dan orang nuntut itu, ya coba dibicarakan gitu, lebih dibicarakan supaya bebannya bisa dibereskan, tapi ya sama-sama kebutuhan-kebutuhan rumah tangga itu juga sama-sama dijalanin dan dikerjakan dengan tanggung jawab bersama. Betul. Kayak gitu sih. Aku jadi kepikiran juga sih terkait hal ini. Kadang tuh sorry kalau agak stereotype, tapi kadang tuh cowok mungkin ya, nggak semua aku yakin, tapi adalah beberapa yang take it easy atau sebenarnya nggak bisa mengkomunikasikan masalah. Jadi tuh kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan konflik atau berkaitan dengan hal-hal yang tadi ya sensitif gitu, bahas financial segala macam tuh, mungkin lebih banyak yang memilih untuk mengabaikan atau diem gitu. Ya kalau kita pakai istilah tuh silent treatment gitu ya. Padahal sebenarnya, nah ini mungkin nextnya ya, jangan nikah kalau belum bisa berkonflik secara sehat. Berkonflik secara sehat tuh gimana? Kalau ada masalah tuh beneran yang diomongin clear. Jadi kayak kamu gimana, aku gimana, kenapa gitu, terus kedepannya gimana. Nah itu kan sebenarnya biasanya percakapan-percakapan seperti itu membuat tidak nyaman ya. Dan belum tentu selesai juga sebenarnya. Nah tapi di situ tuh dilihat tingkat kedewasaannya dan bisa nggak nih handle konflik kayak gini gitu. Karena menurutku sih ya, kalau emang ternyata dia nggak bisa dan dia bilang, si cowok atau si cewek gitu lebih ke ya udahlah atau kayak gitu aja, ngapain sih dibikin besar gitu menurutku sih nggak usah nikah sih gitu. Karena loh, hal sesederhana kayak gitu aja kamu nggak bisa bicarakan, kamu nggak bisa selesaikan, gimana nanti masuk pernikahan gitu mas. Akan ada banyak sekali hal yang harus dibicarakan gitu, disepakati bersama. Jadi kalau dari sebelum nikah aja belum ready untuk membicarakan hal kayak gitu, ya jangan nikah dulu sih gitu. Mendingan datang ke kelas-kelas yang bikin kita belajar untuk gimana sih berkomunikasi, gimana sih untuk menyelesaikan konflik gitu. Dan kalau perlu ya mungkin datang ke bantuan profesional gitu, profesional untuk ngelihat apa sih sebenarnya yang bikin aku tuh selalu menghindari membicarakan masalah, apa sih sebenarnya kendalaku untuk berani gitu, untuk merasa aman dalam berkonflik dengan pasangan gitu. Jadi menurutku itu juga penting. Iya, aku jadi mikir, oke, itu kan yang tentang konflik gitu ya, nyambung ke poin kelima aku juga yang aku kepikiran. Jangan nikah kalau ya ujungnya nyambung ke konflik itu tadi, kalau kita nggak sanggup memberanikan diri untuk ngambil keputusan-keputusan besar gitu kan. Karena konflik itu kan seringkali memang ujung-ujungnya adalah untuk mengambil keputusan besar, mulai tentunya dari nikah atau enggak, tapi juga berikutnya kehidupan seksualnya seperti apa, punya anak atau enggak, bagaimana nanti jadi kerja atau stay at home, atau misalnya kita juga pengen lanjut kuliah atau sekolah atau segala macam gitu kan. Dan itu butuh pertimbangan-pertimbangan, misalnya restu dari suami, restu dari istri gitu kan, atau dari keluarga yang terdekat. Itu kan banyak keputusan besar yang ujung-ujungnya ya itu butuh konflik, itu butuh kemauan untuk mengambil langkah yang sulit gitu ya. Jadi ya menurutku sih ketika kita nggak
kita belum dalam posisi oke, aku kedepannya akan memberanikan diri ambil keputusan-keputusan besar. Ya sebaiknya tahan dulu supaya kita nggak ketika nikah nanti kita ujungnya takut mulu gitu kan, takut bener nggak ini keputusannya, bener nggak ini. Jadi mungkin itu sih yang poin kelima aku gitu. Aku udah 5 belum ya? Belum, kurang Oke, satu. satu lagi kita udah di parkiran. Iya. Poin kelimaku, jangan nikah kalau itu membuat kita makin jauh dari komunitas yang sehat. Iya. Aku ngeliat fenomenanya gitu, gimana ternyata pasangan kita mungkin justru membawa kita menjauh dari komunitas yang sehat itu gitu. Ada gitu beberapa yang aku lihat di dunia alumni. Jadi menurutku itu juga perlu dipertanyakan sih, emang kenapa gitu dengan komunitas yang itu kok beda ya kalau pindah kerja atau pindah gereja atau pindah tempat tinggal ya itu bisa dipahami. Tapi kalau tempat kita di mana kita bertumbuh selama ini gitu ya, kalau ada orang bilangnya namanya juga mendewasa ya. Kita berubah preferensi gimana menurutku tetap sih pasti ada yang namanya komunikasi yang terjalin gitu. Walaupun mungkin kita nggak lagi nongkrong sama mereka gitu, tapi tetap ada di komunitas yang sehat dan menjaga gitu. Kalau ternyata kita memilih menjauh, berarti kan ada sesuatu yang entah mungkin membuat kita malu atau membuat kita takut gitu untuk ada di komunitas itu. Nah itu yang perlu kita cari tahu sih. Dan itu sebenarnya kelihatan dari zaman pacaran kan. Gimana kita spend waktu, gimana kita ya itu tadi membagi diri kita dengan pasangan dan juga dengan komunitas. Gitu sih menurutku. 5. Aku 5, dia 5, jadi kita punya 10. Dan kita 10. Sudah sampai di gereja. Sebagai orang Kristen kita mau ibadah ya. Jadi mungkin disudahi dulu di mobil ini hari ini edisi kedua, nggak tahu ketiganya kapan gitu ya. Terima kasih sudah mendengarkan yeping kami. God bless.